BP 18295. Saya dari PGSD 5A. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang materi dan perubahannya. Adapun tujuan dilakukan praktikum, yang pertama untuk menjelaskan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi materi yang mengalami perubahan fisika. Yang kedua, untuk mengidentifikasi materi yang mengalami perubahan kimia. Adapun teori dasar di dalam melakukan praktikum, materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang, yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Perubahan materi terdiri dari dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat jenis baru. Pertama yang kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang kita siapkan, di sini ada garam yang akan kita gunakan untuk dilarutkan ke dalam air, ada susu bubuk, ada kopi bubuk, dan ada gula. Dan di sini kita sediakan gunting untuk membuka garam, susu, dan kopi. Dan di sini ada 3 sendok dan ada 3 gelas. Gelas yang satu di sini kita akan gunakan untuk melarutkan garam, untuk melarutkan kopi dan susu, dan untuk melarutkan gula. Dan airnya akan kita ambil di dispenser. Kemudian di sini kita sediakan 2 wadah, yang satunya untuk melumatkan pisang dan yang satunya untuk melumatkan pepaya. Dan nantinya pepaya ini akan kita potong menggunakan pisau, dan pisang juga akan kita kupas kulitnya nantinya. Kemudian untuk pembakaran kertas, di sini ada kertas dan ada korek api. Dan untuk memanaskan lilin, di sini ada sudah siap alat dan bahannya, ada tungku dan kaleng. Dan untuk apinya kita gunakan lilin nantinya. Dan di sini juga terdapat ada 1 lilin yang akan kita panaskan dan kita masukkan ke dalam kaleng. Kita juga membutuhkan stopwatch untuk mengamati pisang dan pepaya yang telah kita lumatkan nantinya, dan waktunya adalah 30 menit. Baiklah, sekarang yang akan kita lakukan adalah melumatkan pisang dan pepaya. Yang pertama adalah pisang yang akan kita kupas kulitnya. Kita masukkan ke dalam wadah dan akan kita lumatkan dengan menggunakan sendok. Dan kemudian ada pepaya.
masukkan pepaya tersebut ke dalam wadah yang satu lagi. Sekarang akan kita lumatkan pepayanya. Setelah kita lumatkan pisang dan pepaya, maka kita akan menyalakan stopwatch. Dan setelah 30 menit nantinya kita akan lihat perubahan yang terjadi pada pepaya dan pisang. Di mana warna semula pepaya adalah oranye dan warna pisang dapat kita lihat seperti warna krem. Sekarang kedua wadah ini akan kita letakkan di tempat terbuka. Sekarang terlihat di stopwatch sudah 30 menit dan dapat kita amati bahwa terjadinya perubahan warna pada pisang. Dan pada pisang ini disebut perubahan kimia karena teroksidasi oleh oksigen. Sedangkan pada pepaya disebut perubahan fisika karena pepaya tidak teroksidasi oleh oksigen dan membuat pepaya tidak berubah warna. Dapat kita lihat perbandingannya. Sekarang lilin yang satu ini akan kita panaskan, dan sebelum memanaskan lilin ini akan kita potong. Dan setelah lilin kita potong akan kita masukkan ke dalam kaleng. Sekarang akan kita nyalakan apinya. Sini kita akan melihat setelah dipanaskan apa yang terjadi pada lilin. Dan nantinya setelah lilin berubah wujud, maka akan kita diamkan atau kita dinginkan lagi dan kita lihat apa yang terjadi.
di sini terlihat terjadinya perubahan bentuk dari semulanya lilin yang padat berubah bentuk menjadi cair, dan ini dinamakan perubahan fisika. Dan sekarang akan kita diamkan lilin yang telah berubah bentuk menjadi cair dan akan kita lihat apa yang terjadi. Sini kita dapat melihat perubahan bentuk lilin yang telah kita dinginkan dan berubah bentuk dari cair menjadi padat. Sekarang terlihat di sini telah tersedia 3 gelas. Gelas yang pertama adalah gula, dan akan kita masukkan ke dalam gelas tersebut 1 sendok gula. Itu 1 sendok makan yang kita masukkan. Kemudian ada kopi dan susu. Di sini saya menggunakan susu bubuk, yaitu susu dengkal yang berwarna putih, dan akan saya masukkan 1 sendok makan. Kemudian di gelas yang ini ditambahkan dengan kopi 1 sendok makan. Kopi bubuk, dan gelas yang terakhir adalah garam. Dan garam yang kita gunakan di sini adalah garam kasar. Dan juga akan kita masukkan 1 sendok makan. Sekarang masing-masing gelas tersebut akan kita masukkan air panas. Sekarang akan kita aduk menggunakan sendok. Sekarang yang pertama kita akan mengamati gula yang dilarutkan ke dalam air, dan ini dinamakan larutan gula dan disebut perubahan fisika. Karena apabila gula didiamkan di dalam air, maka gula tersebut akan larut dan air tersebut akan menjadi terasa manis. Dan begitu juga dengan garam. Juga dinamakan larutan dan perubahan fisika. Kopi dan susu juga dinamakan perubahan fisika, tetapi bukan larutan, melainkan campuran. Karena dapat dilihat pada kopi dan susu ini terjadinya endapan. Selanjutnya percobaan pada
pembakaran kertas. Di sini kita telah menyediakan kertas HPS dan korek api, maka akan kita bakar kertasnya dan kita lihat apa yang terjadi. Dan dapat kita lihat terjadinya perubahan bentuk, yaitu kertas ini menjadi abu dan ini dinamakan perubahan kimia, di mana terjadinya perubahan bentuk dari perubahan semula yang kertas tersebut berubah menjadi abu.